Baik, selamat pagi bunda-bundaku semuanya. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas bedah makhraj bersama Warung Tahsin ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik bunda-bundaku semuanya, sebelum kita mulai acaranya ya, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan sebelum kita mulai silahkan pelajari dulu tata tertib dan peraturan yang berlaku. Kemudian untuk bunda-bunda dan kakak-kakak yang belum membayarkan infaknya, kami tunggu pembayarannya ya, agar ilmu yang kita dapatkan. Wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Yang sama-sama kami hormati Ustadz Asqalan Hafizullah Ta'ala selaku pembina Warung Tahsin, dan yang saya hormati para ustazah dan segenap admin yang bertugas, serta yang saya hormati para peserta daurah bersama Warung Tahsin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai kelas kita, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini ya. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu acara inti. Kepada Ustadz Asqalan, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatil a'malina. Ma yudillahu fama mudhillalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ulul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bagaimana teman-teman semuanya? Sehat kabarnya ya? Insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan materi yang kemarin ya, insyaallah. Oke, ini dia. Materinya sudah itu ya, sudah tersedia ya. Baik, kemarin kita sampai bab apa teman-teman? Ain H kalau tidak salah Ustaz. Ain H ya. Iya. Betul? Naam Ustaz. Nah. Babnya masuk kepada Ain dan H. Baik, sekarang kita masuk kepada Ghain dan Kha. Ghain dan Kha. Baik, perlu diketahui ya, Ghain dan Kha itu keluar dari adnal halqi atau juga disebut ujung tenggorokan atau pangkal tenggorokan. Ya. Ghain dan Kha itu keluar dari ujung tenggorokan atau pangkal tenggorokan. Di area akar lidah dengan daging-daging langit bagian lembut. Maksudnya, perhatikan huruf Kha ya, ujung lidahnya, perhatikan ujung lidahnya sejajar dengan gigi jari bagian bawah. Kita bahas yang pertama adalah huruf Kha. Jadi teman-teman coba belajar baca gambar nanti. Di sini ada ujung lidah. Ini namanya ujung. Ya.
Ini namanya ujung. Lalu tengahnya terlihat turun. Terlihat turun. Atau kami juga biasa menyebutnya datar. Di tengahnya turun. Pangkalnya naik. Gitu cara bacanya. Jadi cara membaca gambar yang pertama, satu dari ujung, yang kedua tengah, yang ketiga baru pangkal. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti ya bagaimana cara membaca gambar tersebut. Jadi saya ulang sekali lagi, huruf kho ya, huruf kho dan ghain keluar dari pangkal ya, tenggorokan, dari pangkal tenggorokan atau adenal halqi. Posisinya huruf kho yang pertama, ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya turun atau datar, pangkalnya naik. Pangkalnya naik. Nah, saya akan praktekkan teman-teman, perhatikan. Saya akan praktekkan gambar tersebut. Bagaimana penjemputan huruf kho ketika dia berharokat ya, fathah, kasro, dhamma dan dalam keadaan sukun. Sebelum saya praktekkan, perhatikan di sini ada ghain dan kho ya. Keduanya ya dengan posisi gambar yang sama. Ujung lidahnya, tengah lidahnya, pangkalnya. Yang membedakan ghain dan kho adalah posisi ketinggian daripada pangkal suara. Ya. Yang membedakan antara ghain dan kha adalah posisi pangkal lidah. Ya. Huruf kha jauh lebih tinggi daripada huruf ghain. Nanti buat bunda-bunda bisa langsung melihat bagaimana peletakan huruf ghain dan kha. Saya harap teman-teman ingin langsung praktek gitu ya, bisa mengambil kacanya, ambil kaca, langsung praktek. Dan disinilah awal mula teman-teman yang belum bisa menyebutkan huruf-huruf tebal, yang belum bisa mengucapkan huruf-huruf tebal, belajar menaikkan pangkal lidah. Saya ulang sekali lagi, saya kasih waktu teman-teman ya 1 atau 2 menit ya untuk mengambil kaca ya, lalu praktekkan pada lidahnya sendiri. Kan nggak mungkin teman-teman, kecuali ada orang yang berani, Ustadz, saya mau on cam, tolong dong liatin pangkal saya, lidahnya naik atau enggak. Oh, saya kasih apresiasi yang luar biasa ya, kalau ada ibu-ibu yang seperti itu ya. Saya akan dahulukan teman yang berani tampil gitu ya. Sementara saya akan langsung praktekkan langsung bagaimana cara menaikkan daripada pangkal lidah. Saya akan zoom di bagian mulutnya, perhatikan di bagian mulut. Saya akan zoom. Oke, perhatikan teman-teman. Ini adalah posisi huruf kho. Tadi huruf kho ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar atau turun. Ya, boleh Anda tulis datar atau boleh Anda tulis turun. Lalu pangkalnya naik. Perhatikan. Kho, 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 kho. Lihat ujung lidahnya. Lihat ujung lidahnya. Tengahnya lihat. Ha, ha. Ngorok nggak? Ya, tidak terdengar suara ngorok. Sebentar.
Kho, 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 kho. Itu dalam keadaan fathah. Sebelumnya kita sudah belajar kapan ya, di mana posisi lidah itu berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Kita ulas balik. Kemarin, diskusi yang kemarin, ismamul harokat pada huruf tebal. Perhatikan, pada huruf tebal. Saya akan tampilkan di layar huruf tebal. Ketika dia berharokat fathah ya. Huruf ismamul harokat pada harokat fathah. Nih, ini dia. Ini bentuk harokat fathah pada saat tebal. Ya, ini bentuk harokat fathah pada saat tebal. Ya, ismamul harokat fathah pada saat tebal. Pada saat tebal, ujungnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya turun, pangkalnya naik. Saya rasa teman-teman warung tasin ya, sudah khatam ya, posisi lidah huruf tebal pada saat fathah. Kalau pada saat dhamma, ujungnya bibirnya mencucu, ujungnya tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya naik. Saya hanya kilas balik saja ya, agar orang-orang yang baru tidak bingung ya. Lalu ketika kasroh, ujung lidahnya tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya naik. Ini kok turun ya, karena ini tipis. Kalau dia tebal, pangkalnya naik. Tapi ini dia akan kembali turun seperti ini setelah pengucapannya. Oke, baik. Silakan kalau ada yang mau di screenshot, silakan ya. Ini bentuk itmamul harokat dalam keadaan tebal ya. Fathah, dhamma, dan kasroh. Yang berbeda hanya kasroh saja. Jadi harusnya pangkalnya naik. Baik, saya akan contohkan bagaimana pelafalannya. Ya, saya akan contohkan. Perhatikan baik-baik. Saya harap tidak ada yang terlewat, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Kita mulai dari huruf kho ya, berharokat fathah. Ini sebelum naik pangkalnya. Akh, kho, kho. Pangkalnya tetap naik. Ini kan dalam keadaan turun. Nah, saya naikin pangkalnya. Kho, 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 kho. Saya lebih terangkan. Kho, 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 kho. Saya besarkan lagi. Kho, 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 kho. Kalau kasroh, ingat ujungnya tempat temu gigi saya di bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya naik. Hi, 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 hi. Karena dia dalam keadaan nisbi. Jadi hampir-hampir ya suaranya itu menyerupai huruf tipis.
Sekarang doma. Hu. 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 Itu pada penyebutan huruf ya fathah, kasr, dan doma. Lalu bagaimana ketika huruf ghain? Lihat ketinggiannya. Gha, 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 sama kha, 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 gha, gha. Kalau huruf ghain dalam keadaan fathah, perhatikan. Gha, 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 gha. Pangkalnya tetap naik. Kalau kasroh, ghi, 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 ghi. Dhamma, gu, 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 gu. Nah, itu perbedaannya. Baik. Perhatikan bagaimana, kenapa huruf ko ujung lidahnya tidak boleh di tempat gigi seri bagian atas. Sering terjadi ada orang-orang yang lidahnya terpleset. Huruf ko ujung lidahnya di sini. Ko, 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 ko. Maka suaranya akan tertahan. Ko, ko, ko. Ingat, huruf ko tadi ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah. Ko, 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 ko. Nggak bisa. Suaranya tertahan, terkurung. Ya. Ho, 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 ho. Yang betul, ho, 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 ho. Tamam. Berikutnya, apabila huruf ko kita salah menempelkan di tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Tadi di atas ya, kesalahan huruf ko di tempat gigi seri bagian atas. Lalu kesalahan huruf ko di tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Ho, 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 ho. Bisa nggak? Bisa suaranya. Betul. Suaranya bisa keluar. Ho, ho. Sama seperti fathah. Ho, 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 ho. Tapi perpindahan huruf berikutnya menjadi sulit. Ya, perhatikan ini. Kalau kita lidahnya datar, ho, 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 atau ah, 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 ya. Tapi kalau tempat tumbuh gigi seri bagian bawah juga bisa. Ah, 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 he, he, he. Bisa. Tapi perpindahan huruf setelahnya menjadi sulit. Berikutnya, apabila kita salah mengucapkan huruf kho harokat fathah, lidahnya tidak nempel. Lidah nggak nempel ke sini, nggak nempel ke sini, nggak nempel ke bawah. Ya, ini kesalahan berikutnya. Ketika menyebutkan huruf kho, lidahnya nggak nempel ke atas, nggak sejajar, nggak di tempat tumbuh gigi di bagian bawah. Perhatikan. He, 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 he. Maka dia menjadi imalah. He, 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 he. Dia menjadi imalah. Maka setiap ya posisi lidah akan mempengaruhi suara. Contohnya, he, he,
Khalidi, Khalidi. Ya, dia akan menjadi imalah. Ya, itu pada posisi fathah. Pada posisi kasroh, ya, harusnya benar seperti ini. Hi, 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 hi. Begitu ya, posisi kasroh yang betul. Ujung lidah tempat temu gizi di bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya naik. Hi. Lalu sering terjadi di lapangan ya ketika membaca ujung lidahnya sejajar. Ya. Hi, 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 hi. Lidahnya bukan di sini. Hi, tapi di sini sejajar. Hi, 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 hi. Jadi imalah suaranya. Lalu bagaimana kalau misalnya kasroh ujung lidahnya di atas? Hu, hu, maaf. Hi, 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 hi. Suaranya tertahan. Hi. Kalau nggak nempel, hi, hi. Jadi imalah. Ya. Hi, hi, hi. Jadi imalah. Kalau yang domah, perhatikan, yang domah, yang betul adalah tempat tumbuh gigi saya di bagian bawah, tangannya naik, pangkalnya naik, bibirnya monyong. Hu, hu, hu. Ini slow motion ya. Hu. Lalu bagaimana kalau misalnya lidahnya dia datar? Salah nih. Ini contoh yang salah. Hu, 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 hu. Lidahnya datar. Hu, hu, hu. Dia jadi imal. Hu. Atau di atas. Hu, hu, hu. Suaranya tertahan. Atau yang terakhir, lidahnya tidak nempel. Hu, hu, hu. Dia jauh lebih ya, tidak tertata suaranya. Atau bisa juga dikatakan imalah. Bahkan cenderung masuk ke dalam hidung. Gitu ya. Nah, baik, saya kasih untuk teman-teman waktu untuk bertanya. Silakan kalau ada yang mau minta praktek juga silakan. Tonton. Baik, kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Atau mungkin bisa mengetik ya di kolom komentar. Ustadz, Afwan, itu kolom komentarnya masih tidak bisa digunakan. Oke, sebentar Masih ya. ditutup. Baik, silakan bunda-bunda yang ingin bertanya atau mungkin ingin praktek ya, silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Silakan, saya sudah buka di kalau mau diketik ya. Oke. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke Nah, itu huruf ada selanjutnya. satu Oke. orang. Ya, silakan. Silakan, Bunda. Nah, Afwan Ustadz, tadi ya, beberapa kali saya dengar Ustadz menyebutkan huruf Kha dan huruf Gha di Ghain di pangkal tenggorokan. Apakah benar di pangkal atau Ustadz salah sebutkah? ya huruf ghain dan kha keluar dari adnal halqi. Ujung tenggorokan pangkal bukankah hamzah? Oh iya betul. Oh iya betul, maaf. Saya salah betul. Betul, harusnya kalau disebut ujung di sini ya. Ini ujung. Kalau pang Tenggorokan atas sepertinya Ustadz. Oke. Saya bahasa bahasa Indonesianya bagian atas apa? Tenggorokan atas Ustadz. Oh sudah, tenggorokan atas saja. Hmm. Oke. Ya betul, terima kasih buat itunya ya, apa namanya, koreksinya.
Betul-betul lah. Kalau itu berarti pangkal lidah ya, harusnya pangkal lidah. Bukan ujung tenggorokan, pangkal lidah. Maaf, pangkal tenggorokan, pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan aqsal halki itu hamzah, Ustaz. Ya, betul. Ujung tenggorokan mungkin ya Ustaz ya. Ya, mungkin bisa lebih bisa lebih konkret disebut ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Atau tenggorokan Oh enggak, atas, Ustaz. pangkal tenggorokan bagian atas saja. Itu jauh lebih rojek ya, tenggorokan bagian Ya, atas. baik Ustaz, Kalau ujung terima tenggorokan bisa. kasih. Enggak ada pertanyaannya? Enggak Ada cuma Ustadz Udin itu ada lagi Ustaz. di di kolom komentar di live TikTok ada yang ngorok, ada yang tidak boleh ngorok di huruf kho. Apakah ada seberapa persen boleh ngoroknya Ustadz? Oke, baik. Yang pertama memang ada mazhab dalam Al-Quran itu, dalam perawatan qiraat itu, yang ngoroknya itu cenderung terdengar lebih besar, sampai saya belum bisa nyontain malah gitu ada ya. Ulama-ulama dari Syam ya, mereka memperbolehkannya itu, hal tersebut ya, selama memang seseorang itu masih dalam proses belajar. Tapi kalau kita berpegang kepada Syekh Aiman Rusdi Suaid gitu ya, maka tidak boleh ada ngorokan gitu. Bahkan beliau menegaskan beberapa negara ketika dia membuat daurah seperti Indonesia, Malaysia, terus negara-negara Muslim Asia yang lain gitu ya, seperti Thailand, kita sering dikatakan suara yang ngorok berlebihan, dan seterusnya, gitu ya. Jadi memang kalau kita mengikuti pendapatnya Syekh Aiman, dia tidak sampai ngoroknya sampai seperti orang tertidur, enggak, gitu. Itu jawabannya ya. Allah SWT. Ada lagi? Baik, bunda-bunda masih ada yang mau bertanya atau mungkin yang mau praktek silakan bisa langsung dikoreksi oleh Ustadz. Saya mau Tidak praktek. ada. Oh, Gimana mau. Ustaz? Ya, silakan dibuka kameranya Bunda biar bisa dilihat letak lidahnya ya. Bisa? Nggak bisa buka Ustaz. Oke. Ya, Kalau gitu saya model suara hanya Suara aja. iya, hanya ini ya. Oke, baik. Fadhol, silakan. Anda bacanya kho, hi, hu, coba. Ho, hi, hu, ah. Suaranya terputus, Mbak Novi. Suaranya terputus. Nggak jelas. Bisa Ho, diperbaikin? hi, ho, hi, Kho-nya hu, belum dapat. Ho, 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 ho. ho, ho, Belum. ho. Belum. Itu masih ho. Ho. Anda bisa nggak sambil ngaca? Kalau saya kan di layar ini bisa sambil ngaca nih. Ho, 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 ho. ho, Bisa nggak? ho, 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 Enggak. ho. Belum. Mbak Novi, Ya, Anda bisa sambil ngelihat Ustaz. posisi pangkal Anda nggak, naik nggak pangkalnya? Iya Ustaz. Ya, naik nggak? Coba Anda sebutkan. Pangkalnya naik nggak? Ho, 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 ho. Naik. Nggak. Coba sekarang disukunkan. Ah, ah, Sahih, ah. betul. Coba sekarang kasro. Ih. Ih, ih, ih. Tamam. Sekarang domah. Uh. Uh. Tamam. Cukup. Kelas. Nah. Gimana Bagus. Ustadz ada satu lagi Ustadz. Ya, boleh. Ustaz?
Iya. Silakan Bunda Yani. Bunda Yani Mariani. Itu dibuka dulu itunya. Mic-nya Bunda. Masih di mute. Ya, Oke. oh buka kamera ya. Ya, sebentar ya, sebentar. Saya lupa itu ya, apa nih, kita ada siaran langsung di YouTube-nya, lupa baru. Sebentar ya, teman-teman. Mau streaming di YouTube ya, lupa ya. Sebentar. Oke, silakan. Mbak Yani, silakan. Oh, kelihatan nggak? Sebutkan huruf kho. Kho saja. Kho, khi, hu, f. H, I, U, A. Enggak, salah. Kho, kho, H, kho. H, H, I. Enggak. Anda punya kaca? Ada? Coba sambil ngaca. Sambil lihat kaca, lihat pangkalnya naik gak? Anda harus belajar naik dulu, naikin pangkal. Kho, 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 gitu. Belum. Kho, 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 kho. Belum. Lagi? Depannya pakai K. Kho, 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 pakai K depannya. Pakai K. Kho. Sahih. Ya. Terus sekarang kasro. Khi. Itu lidahnya ke bawah Ujung ya? lidahnya tempat tumbuh gigi dari bagian bawah, tangannya naik, pangkalnya turun. Maaf, pangkalnya naik. Hi. Pangkalnya belum naik gitu. Hi, jadi huruf H. Hi. Betul. Bagus. Coba domanya hu. Tempat tumbuh giginya sama. Hu. Pangkalnya belum naik. Anda terlalu lembut mengucapkannya. Hu. Belum. Ya, itu masih jadi PR ya. Belajar naikkan pangkal lidah dari huruf ghain dan kho. Ya, atau juga huruf qaf. Teman. Ya, baik, cukup. Panas. Baik, saya lanjut materinya, perhatikan. Bagaimana kalau posisi lidahnya tertukar? Ya. Bagaimana kalau posisi lidahnya tertukar? Huruf ghain ada di huruf kho ada di huruf ghain. Posisi lidahnya tertukar. Ya. Perhatikan. Apa jadinya kalau misalnya pangkal lidahnya huruf ghain ada di huruf kho? Perhatikan kalimatnya dengan baik. Cermati perkataan saya. Ya, jangan sampai gagal fokus.
Apa jadinya kalau huruf kho pangkalnya berada di huruf ghain dan huruf ghain berada di pangkalnya huruf kho? Apa jadinya? Oke, baik. Kita praktek. Lihat. Saya akan zoom, saya akan rubah posisi pangkal lidah. Kan huruf kho dia tinggi ya, lebih tinggi ya, perhatikan. Kho, kho, kalau huruf ghain al, al, cuma sampai segitu doang tingginya. Sekarang kita rubah, nyebutin huruf kho tapi pangkalnya di huruf ghain. Ha, 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 ah, 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 jadi ngorok. Kalau huruf ghain gimana? Huruf ghain pangkalnya berada di huruf kho, lebih tinggi. Dan dia juga akan ngorok. Ya, jadi penyebab ngorok itu pertama ya, pangkal lidahnya yang tertukar pada huruf ghain dan kho yang menjadi takaluf pada huruf kho. Kalau huruf ghain kenapa dia bisa ada suara karena pangkalnya terlalu tinggi. Insyaallah ya teman-teman bisa fahim ya. Nah, baik. Sekarang kita masuk kepada huruf ghain. Bagaimana huruf ghain kalau misalnya lidahnya, dia kan tadinya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya turun, pangkalnya naik. Sekarang lidahnya tertukar di tempat tumbuh gigi seri bagian bawah dulu deh. Bisa gak? Bisa suaranya. Bisa. Tapi perpindahan hurufnya menjadi sulit. Ghal. Jadi sulit perpindahannya. Menyulitkan diri sendiri. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya huruf ghain lidahnya di atas? Suaranya ya. Suaranya dengarkan. Suaranya tertahan. Ya. Suara tertahan. Lalu bagaimana kalau misalnya huruf ghain lidahnya tidak menempel pada gigi seri bagian bawah? Jadi imalah. Jadi miring suaranya. Nah, bagaimana yang kasroh? Kasroh, ya, huruf ghain pada harokat kasroh, tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tangannya naik, pangkalnya naik. Ri. Ya, lalu bagaimana kalau misalnya kita salah menempatkan lidahnya? Misalnya datar. Lidahnya datar gini. Jadi suaranya imalah, miring. Kalau misalnya kasroh, ghain kasroh ada di sini. Suaranya tertahan. Kalau lidahnya tidak nempel, suaranya juga nggak jelas, tapi dia lebih ke imalah. Maka banyak perubahan lidah ya akan menyebabkan ya suara itu jadi artikulasinya nggak jelas. Ente ini ngomong apa? Nyebutin apa artikulasinya? Yang menyebabkan suara Anda tidak jelas. Itu posisi lidahnya. Perhatikan, pastikan posisi lidah ini tepat.
Ya, ulama telah membuat banyak rumusan, buku-buku tajwid, dikasih gambarnya, videonya dibuat, tinggal ikutin, copy paste saja. Copy paste saja. Ya, dan teman-teman juga sekalian, seorang pengajar, teman-teman, ya, terus tambahkan ilmunya. Ya, buat Anda diwajibkan ya, membuat simulasi, ya, membuat formula bagaimana ketika seseorang suaranya imalah, ya bagaimana kalau misalnya lidahnya pendek, bagaimana kalau misalnya suaranya tidak keluar, ya toknya masuk ke dalam hidung misalnya, tok saya masuk ke dalam hidung, ya minta contohnya, minta solusinya, solusinya apa? Toknya masuk ke dalam hidung. Kita untuk mengilmiahkan, oh gimana, perasaan saya ngomongnya keluarnya dari mulut dah. Huruf to kan mudah. To kan mudah kok katanya masuk ke dalam hidung. Ya minta solusinya. Diminta di solusinya di kira-kira seperti apa solusinya. Posisi lidahnya sudah benarkah? Gitu ya. Pengucapannya apakah di berlebih-lebihan pengucapannya to. Misalnya lidahnya tegang kah? Nah, itu harus dianalisis. Kira-kira apa yang menyebabkan suara itu masuk ke dalam hidung? Atau suara yang menjadi miring, atau suara yang becek, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana ketika huruf ya ghain dalam keadaan kasroh ya? Tadi, re. Lidahnya datar. Harusnya kan dia tempat tubuh gigi di bagian bawah. Lidahnya datar. Re. Jadi suaranya nggak jelas. Sama imalah. Re. Kalau domah kan harusnya gini. Lidahnya di sini. Ru. Ro. Ri. Ru. Ar. Nah sekarang lidahnya datar. Bisa nggak nyebutin huruf ghain lidahnya datar? Ya yang domah. Ru. Jadi nggak jelas suaranya. Tapi memang lebih ke imalah suaranya. Kalau di atas, wah apalagi suaranya nggak keluar, kalau lidahnya nggak nempel, jadi perpindahannya pun sulit. Ya, maka teman-teman ya coba belajar. Oh, jangan apa namanya boleh kalian kalau mau belajar itu, oh apa yang menjadi PR saya? Oh PR saya huruf ain. PR saya huruf shad. Kerjain PR-nya. Caranya gimana? Banyak latihan. Latihannya jangan banyak membaca, tapi banyak melatih lisannya. A, I, A, I. Misalnya huruf H. Ha, gitu. Hamzah. Aha. Lidahnya nggak bergerak nih. Aha. Waha. Huruf kok, huruf ghain sama kok. Gitu. Ya, jangan baru 10 menit tuh selesai, 10 menit selesai. Gitu ya. Tapi dikoreksinya maunya yang detail. Gitu ya, jangan. Ya. Belajar dulu. Ya, insya Allah. Baik, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyain tentang huruf ghain. Silakan. Silakan bunda-bunda yang ingin bertanya diangkat tangannya atau mungkin bisa diketik di kolom komentar ya. Silakan. Ini teman-teman nggak ada yang mau coba on cam gitu ya, belajar naikin pangkal lidah. Ya kayak Mbak Yani harusnya tadi belajar naikin pangkal lidah dulu. Ya, belajar naikin pangkal lidah. Tidak bisa teman-teman yang menyebutkan huruf tebal kalau pangkal lidahnya belum konsisten. Bagaimana Pak Ustadz awalnya mengenaikin pangkal lidah itu? Ya harus pakai kaca. Anda harus ngaca. Sambil ngaca. Ya harus sambil ngaca. Nggak bisa kalau nggak sambil ngaca. Karena saya nggak bisa ngelihat lidah Anda.
Anda Malah sambil ngaca, sambil gini, kok, nggak ada masalah. Tidak menjadi aib. Itu tidak menjadi aib. Bahkan menjadi, Sumiarsi, ente suaranya keluar-keluar. Bahkan itu bisa menjadi tamparan bagi orang-orang yang di luar sana yang nggak mau ngaji. Ya. Betapa susahnya seseorang untuk mendapatkan kefasihan lidah. Nggak ada ini yang lain? kenapa Pak Ustadz kok bukannya naik malah ketarik ke dalam? Ya, makanya nyebutinnya coba atau nyebutin kok dulu kok. Pastikan pangkalnya naik ya. Naik nggak? Ya itu naik, itu suaranya naik. Suaranya naik. Kalau sudah suaranya naik, ya digabungin hurufnya. Kagak. Ya, betul suaranya seperti itu. Lalu dimasukin harokat-harokat yang lain. Kalau udah bisa naik kogo dimasukin harokat-harokat yang lain. Kogo gitu dimasukin harokat-harokat yang lain. Jazakallah khair Pak Ustadz. Nah, berarti nggak ada lagi ya? Oke, baik kalau nggak ada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz boleh apa? Boleh praktek Ustadz? Boleh, Minta boleh. Tadi saya sudah izinkan, silakan. Huruf apa? ro gitu Ustadz. Ya, jangan pakai Allah, ya. Jangan pakai Allah. Tahu nggak? Apa penyebab huruf ghain itu pakai Allah, jadi suaranya ada tambahan e? Penyebab menyebutkan huruf ghain ada penyebab, ya. Ada e-nya Allah itu karena ya Anda mengeluarkan ya udara baru suara. Huruf ghain itu suara dengan udara keluar secara bersamaan. Emang huruf ghain ada udaranya, Ustaz? Langsung aja praktek. Taruh tangan di sini. Kan huruf ghain sifatnya jahar. Iya, jahar betul. Yang dimaksud jahar di sini adalah ya udaranya tidak sebesar huruf-huruf hamas. Gitu ya, bukan berarti nggak ada udaranya, walaupun ada beberapa huruf yang udaranya mutlak nggak keluar, seperti hamzah. huruf hamzah itu nggak mutlak suaranya nggak keluar, udaranya nggak keluar kalau taruh di tangan. Nah itu cara primitif, cara pengecek apakah huruf itu keluar suara atau tidak. Silakan coba, tadi Mbak siapa namanya, silakan. Mana Ustadz? Ya. Coba huruf ro ya. Ro. Iya, nggak, masih Allah, jangan pakai ancang-ancang. Allah laisa Allah, langsung aja Ro. Nah, sekarang coba baca gini. Nah, masuk. Jangan dipaksakan. Anda lembut saja nyebutinnya. Ya. Lembut saja, nggak usah digitu-gituin, nggak usah ditegang-tegangin lidahnya. Ya Ustadz. Ro. Nah, gigu L. Saya punya L. Ro. Coba Mbak Siti Rahma, coba relax, santai, berikan dua harakat. Jangan tapi L. Coba. Masih masih ketinggian pangkalnya. Ketinggian Lebih ya lembut Ustadz? lagi. Ya ketinggian pangkalnya. Masih ada suara ngorok. Masih. Coba, maaf ya. Terkadang huruf ghain ada suara ngorok itu juga berasal dari, enzim yang masih ada di lidah. Ditelan dulu ludahnya. Dikeringin tenggorokannya.
Ya Ustaz. Coba. Ghariru'al. Sahih. Lagi. Ghariru'al. Kalau Coba huruf Ustaz. hamzah ditarik dulu bibirnya, L baru dibulatkan. L. Kenapa? Kenapa Ustadz harus ditarik dulu? Kenapa harus ditarik dulu? Dilebarin L ya Ustaz. agar apa? Dilebarin dulu ya Ustaz. Dilebarin Iya, dulu ya. ditarik dulu. Sampai L Ustaz. baru membulat agar mendapatkan ya ketebalan yang sempurna. L kan huruf hamzah kan tertarik. L seperti itu. Oke, baik. Ya Ustaz. Nah, cukup. Khalas ya. Baik, berikutnya. Masih ada yang mau bertanya, Bunda-Bunda? Silahkan. Oke, di sini ada pertanyaan di kolom komentar. Ustadz, kenapa huruf H sukun bunyinya dekat ke huruf Kho? Bisa Pangkalnya naik. dicontohkan? Jawabannya mudah, pangkalnya naik. Perhatikan. Saya akan contohkan ini huruf H masuk huruf Kho. Misalnya harokat kasroh. Ini harokatnya apa dulu nih? H sukun. Oh, H sukun ya. Misalnya apa ya kalimatnya? Bah. Jadi pangkalnya naik. Harusnya bah. Bah. Pangkalnya naik. Ya, jadi pastikan ya, Mbak Mutia, ente pastikan ente sambil ngaca apakah benar pangkal Anda naik atau tidak. Harusnya kan secara logika kita ngelihat kaca ya, tanpa harus menunaikan pangkalnya sangat mudah. Hi, hu, jangan sampai ya, jangan sampai pangkalnya naik, karena tidak ada sebab ya huruf H itu masuk ke huruf Kho itu tanpa menaikkan pangkal, mustahil. Teman. Oke, baik, cukup ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ustadz, kalau huruf ro itu sering memantul itu Ustadz. Gimana caranya Ustadz? Huruf ghail yang memantul. Ro gitu. Pertama, ya, Anda yang pertama sebenarnya banyak ya permasalahannya. Coba ente baca Rislin min Rislin. Coba ente ngomong min Rislin. Min Mbak Nova, mohon maaf suaranya putus-putus ya. Min Rislin. Apa lagi? Min Rislin. Coba tanya yang lain. Maaf, suaranya putus-putus gak ya? Mbak, itu apa di saya putus-putus? Iya, putus-putus, Ustaz. Iya, Mbak Nova, mohon maaf ya. Min Rislin. Masih putus, Pak? Iya, putus. Saya nggak bisa dengar suara ente jelas. Suara ente putus-putus. Min Rislin. Nah, itu nggak mantul. Min Rislin. Coba yang sukun misalnya al-ghoro, coba ngomong al-ghoro. Al-ghoro. Nah, berarti ente terpleset saja itu lidahnya. Ente sering sebentar. Anda masih ingat gak di kalimat apa Anda mantul? Itu kan maghdu. Oke, coba ngomong maghdu. Maghdu. Nggak ada mantulnya. Nggak ada Ustaz. Nggak ada mantulnya. Tamam.
Makasih Ustadz. Ya. Baik ya, Itu karena masih ada satu lagi bagaimana? ya durasi sudah jam 11 ya. Kita tinggal nanti di akhir baru saya akan buka lagi ya teman-teman. Sebentar. Kita lanjut pada pengucapan huruf qaf dan kaf. Ya buat teman-teman yang masih banyak-banyak kesulitan, ya banyak-banyak kesulitan. Ya. Kalau Anda tidak bergabung di Warung Tahsin, Anda harus, ya, Anda kan punya guru ya, Anda kan punya ustadznya masing-masing ya. Nah itu kan menjadi kewajiban seorang ustadznya, tugas seorang dai-nya untuk memperbaiki bacaan Anda. Sementara dai memberikan contoh, Anda juga harus rajin, Anda juga harus rajin latihan. Jangan ustadznya udah contoh nih, saya kurang apa sih nyebutinnya? Kurang apa lagi? Metode apa lagi? Tunjukin lidahnya sudah. Colok-colok sudah. Apa yang kurang? Yang kurang adalah kita latihannya. Saya pengen tanya, teman-teman latihannya berapa menit sehari? Gitu. Dan Anda harus punya mentor tuh. Harus punya mentor. Oh, salah ini. 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 Gitu. Ya, Anda harus punya mentor. Kalau teman-teman belum punya mentor, silakan datang ke Warung Tahsin ya. Ikut gabung di Warung Tahsin, teman. Baik, kita masuk ke huruf qaf ya. Aqsal lisani fauku ya. Thummal kafu. Naam. Huruf qaf keluar dari aqsal lisan atau pangkal lidah. Huruf qaf keluar dari pangkal lidah. Huruf qaf ujungnya, lihat bagaimana cara baca gambarnya. Cara baca gambarnya seperti kemarin ya. Baca cara baca gambarnya masih ingat kan? Ujung lidahnya kemana ini? Sejajar, tengahnya datar, pangkalnya naik sampai menyentuh langit-langit bagian lunak. Siapa di sini yang belum pernah nyentuh langit-langit bagian lunaknya? Wah, berarti dia belum tertarik dengan dunia tahsin, dunia Quran. Ada orang dia belum pernah pegang tenggorokan langit-langit bagian lunak, langit-langit bagian kerasnya. Dia berarti belum tertarik dengan tajwid, belum tertarik dengan bah makhraj, belum. Karena harus tahu. Baik, sekali lagi saya ulang. Huruf qaf ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tangannya datar, pangkalnya naik. Ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tangannya datar, pangkalnya naik. Nah, berikutnya huruf kaf. Huruf kaf, lihat nih huruf kaf. Ujung lidahnya bertemu tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tangannya naik, pangkalnya naik. Ujung lidah bertemu tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya naik. Ya teman-teman bisa lihat lagi rekaman ulangnya ya, atau di buku-buku tajwid banyak. Ya, ujung lidahnya tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tangannya naik, pangkalnya naik. Dia menyentuh langit-langit antara keras dan lunak. Nanti saya akan tunjukkan mana langit-langit bagian keras, mana langit-langit bagian lunak. Ya, totalitas kita akan tunjukkan. Ini ya, yang mana yang keras, mana yang lunak. Kalau saya tunjukkan, teman-teman juga harus periksa. Oh, ini ke sini, oh, ini sini, oh, ini benar gak ini lunak, benar gak ini keras. Jangan cuma iya. Ya. Ngaji itu nggak boleh cuma iya. Aina dalil. Dalil itu bisa jadi secara ilmiah atau perkataannya para ulama. Nah, sekali lagi saya ulangi ya. Huruf qaf ya. Ujung lidahnya, lihat, kita fokus bukan pada dalil tapi hari ini, tapi pada makhraj. Lihat huruf qaf, ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, ya tengahnya datar, pangkalnya naik. Kalau sudah, ya saya akan
praktekkan. Oke, baik. Saya akan praktekkan, teman-teman, perhatikan. Nah, buat teman-teman yang juga belum bisa naikin pangkal tuh, Mbak Jamilah, ya, Mbak Jamilah huruf tebal masih belum dapat seperti huruf zo, apa tuh zo, dan kho. Naikin pangkal lidah dulu, belajar naikin pangkal lidah. Ke, ayo kita sama-sama ya. Tapi jangan dibuka mic-nya. Ambil kaca ya, mungkin Anda malu-malu ya. Saya kadang-kadang bingung nih sama ibu-ibu nih ya. Udah bayar masuk ke sini, disuruh praktek, tapi nggak on cam, nggak berani ini. Gimana nih? Ya, sayang ya. Tentu saya tidak akan ini ya, maksudnya saya tidak akan apa namanya, suka juga pada kalian. Ya. Nah, nggak belajar gini, ketika belajar ini saya tidak akan bersyahwat kepada kalian. Jadi jauh lebih aman ya, karena ini prosesnya belajar mengajar, gitu ya. Baik, perhatikan sekali lagi. Di lidahnya datarin dulu. Kita sama-sama lidahnya datarin. Sekarang kita sebutkan huruf qaf. Ka. Ya. Sekali lagi. Ikutin. Ka. Gitu. Yang belum bisa naikin pangkal. Kalau sudah, kita tambahkan hurufnya, huruf ghain. 3 ya, ko, go. 3. Ko-nya 3, ghainnya 3. Ka, ga. Ka, ga. Ka, ga. Kalau sudah, kita tambahkan huruf kho-nya. Ingat, harus sambil ngaca. Kalau nggak sambil ngaca, susah. Ka, ga. Ka, ga. Coba, silakan teman-teman, boleh komentar. Gimana, gampang atau susah? Bisa nggak? Bisa Ustaz pakai ini senter Ustaz. Bagus. Asal jangan pakai petromak, kebakar ntar. Bisa yang lain, Mbak Jamilah? Oke. Kita lanjut ya kalau tidak ada. Ya baik. Kita lihat bagaimana kesalahan penyebutan huruf ghain kalau ghain kho kalau pangkalnya nggak naik. Kira-kira nih teman-teman. Kalau misalnya huruf kho kalau pangkalnya nggak naik jadinya gimana? Huruf kho ghain pangkalnya nggak naik, suaranya jadi apa? Ada yang tahu nggak? Jadi miring Ustaz. Oh, enggak miring. Enggak miring. Ada yang tahu nggak? Pangkalnya jadi dia nggak naik. Huruf kho. Nggak ada yang tahu nih. Ya Allah. Himalah. Salah. Wah. Mainah udah malah aja itu. Ayo. Kalau pangkalnya nggak naik jadi ngorok kan? Enggak. Jadi hak dong. Gimana sih? Jadi hak dong. Ha. Kayak tadi Mbak Yani tuh. Ha. Jadi ha. Kan huruf H semuanya datar. Lupa ya? Ya baru kemarin. Udah lupa. Jadi ha. Kalau kasroh hi. Jadi hi. Mbak Yani. Ya, Pak Ustadz. Coba nyebutin huruf kho harokat kasroh coba. Hi.
Jangan He, berhenti. he, Hi, coba. he. Tuh. Dengar nggak? Itu pangkalnya nggak naik tuh jadi hi. Itu kayak nakutin orang gitu. Hi, kayak nakutin orang. Hi. Karena pangkalnya belum naik. Ngerti ya? Itu He. ya cukup. Itu contohnya. Terus kalau misalnya huruf goin nggak naik pangkalnya, suaranya jadi berubah jadi apa? Ada yang tahu? Go. Jadi go dong. Go. Jadi G sama O. Go. Gi, gu gitu. Jadi go, gigu. Bukan go, riru. Go, riru. Nah, itu bisa. Bagus. Itu bisa. Bagus. Ya, itu bisa. Terus kalau huruf kof nggak naik pangkal ya? Huruf kof nggak naik pangkal ya? Suaranya jadi gimana? Jadi kokoh. Iya, jadi koko, betul. Ko. Jadi ko, bukannya ko. Ketebalannya nggak ada. Ko. Cuma jadi ko. Jadi ko doang. Ya, itu pada huruf kof. Teman? Oke, baik. Satu lagi, huruf kaf. Habis ini baru kita kasih kesempatan teman-teman yang lain ya. Lihat huruf kaf. Saya nanti dulu. Sekarang kita masuk ke huruf kaf. Teman-teman lihat huruf kaf di layar. Ya, perhatikan. Huruf kaf ujung lidahnya tempat temu gigi dari bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya naik. K. Lihat di sini nih. A. Ini bagian lunak nih. Ini bagian keras. Kalau saya ketok bunyi, ada suaranya nih. Aduh. Ada. Tuh kayak gitu suaranya ya. Kencang. Yang ini lunak. Diketok nggak bunyi. Makanya teman-teman harus tahu. Huruf kaf. Tinggi nggak? Kelihatan nggak nih? K. Ki. Ku. Gitu. Ya, kalau misalnya huruf kaf tangannya nggak naik gimana? Jadi k. Jadi k. Paham? Ya. Itu ya caranya ya. Baik. Kita masih ada waktu setengah jam, silakan buat yang mau praktek silakan ya. Hari ini cukup ghain, kha ya, sama ghain qaf dan kaf. Saya kasih waktu, ada kesempatan 30 menit untuk praktek, silakan siapa dulu? Silahkan bunda-bunda yang mau bertanya maupun yang mau praktek, silahkan. Angkat tangannya. Tidak ada kah? Nggak ada? Wah, hebat ya. Pada pinter. Ada Pada Ustaz. Ente. Masya Allah. Ada Ustaz. Malu Pak Ada, Ustaz. silakan. Malu apa Jangan sih yang malu. bikin malu? Saya Kalau Ustaz. malu nggak Malu. bisa Iya, ya silakan. bunda ya. Silakan, Silakan siapa tuh? Bunda Mutia saya dulu Ustaz. ya. Iya. Silakan Bunda Iya. Mutia. Huruf Ini apa? Ustaz, huruf qaf itu kan huruf tebal. Terus ketika dia tafkhim nisbi itu kan untuk menyempurnakannya gimana caranya Ustaz? Oke, baik. Ya, kita perlu ketahui dulu nih. Antum berbicara tentang tafkhim nisbi, rumusnya apa? Tafkhim nisbi.
huruf tebal ketika Enggak. berharakat kasroh. Bukannya. Itu aja. Iya, ya Ustaz, Kasroh yang aja. saya tahu Pak. Ya Ustaz, Oke. ketebalannya berubah setelah Oke, berharakat baik. kasroh. Gitu Bagus. aja. Ya, yang pertama ya ketika huruf kaf harokat kaf Qaf, huruf qaf. huruf ko. Iya, yang tebal Ustaz, bukan Ya, kaf. Qaf. betul. Huruf kof ketika dia nisbi ya, dia pangkalnya ya tidak setinggi fathah dan dhammah. Kan di sini nih, kalau fathah di sini. Lihat. Kelihatan? Kita kurangi ketinggiannya, ketinggian pangkalnya kita kurangi. Sama nggak tingginya nih? Qi. Tapi tetap nempel. Qi. Ka. Qi. Paham? Iya Paham? Ustaz. Ya, Iya. ingat ya. Tapi Jadi pas membacanya sering ini Ustaz, mungkin perlu latihan. iya, wajib. Jadi gini, kenapa saya juga pengen, maksudnya gini ya, kalau standar nisbi itu, dia hampir menyerupai huruf-huruf tipis. Qi, 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 qila, 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 qi. Bukan qi, tapi qi. Ingat, yang merubah suara posisi lidah, posisi bibir. Qi. Gitu ya. Dan ini tidak ada khilaf ya. Tidak ada khilaf. Karena ada tingkatan ketebalan. Pertama, mazhabnya Ibnu Thalhan Al-Andalusi. Pertama. Yang kedua adalah Imam Ibnul Jazari. Yang dibilang, oh ini kurang begini, kurang ini. Standarnya, kita lihat standarnya. Berarti Anda sedang mengikuti standarnya si Fulan. Standar guru Anda. Paham nggak? Oh, menurut saya standarnya harus oh ya silahkan ikuti pemahamannya gitu ya. Tapi kalau di sini harus pakai hujah ya, ada standar bagi teman-teman yang sudah belajar matan gitu ya. Ya, itu ketebalan itu ada dua mazhab ya, dalam ya ketebalan yang mengatur ketebalan isti'la dan idbaq itu berbeza gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik. Jangan nanya. Selanjutnya, yang mau Ya, bertanya atau mungkin mau praktek, silakan. teman-teman kalau bisa jangan bertanya yang berat-berat ya, karena di sini rata-rata masih itu ya, masih rata-rata pemula. Jangan bertanya di luar materi ya teman-teman. Nah, Ustaz, kalau ya. Huruf K yang itu, yang bukan yang Ko, yang K itu kalau misalnya rukun dia ada ini ya, ada petikan nafasnya gitu. Ya, Gitu betul. deh. Jadi gini, huruf kaf itu percikan nafasnya. Percikan nafas ini karena mic saya ini mahal nih. Dibeli. Jadi kedengaran. K. Padahal saya pelan. K. Ada gak suaranya? K. Ada gak suaranya? Ada Ustaz. Suara napasnya. Tapi kalau misalnya saya nggak pakai mic ini, gitu ya,
Mungkin nggak kedengeran. Kakiku, kakiku. Beda sama yang sukun. Kita nggak ngomongin sukun ya. Tapi kita hanya mau ngomongin yang berharokat. Kakiku. Nggak kedengeran. Tapi kalau pakai mic yang bagus, kedengeran dia. Kakiku. Tapi walaupun kecil. Walaupun suara kecil, tapi berbeda sama yang sukun. Yang sukun itu karena dia punya siddah. Siddahnya lebih kuat. Bukan Kayak berpantul gitu ya. Kayak kadang-kadang huruf kaf itu sering dipantulkan, Ustaz. Jangan sampai ak. Nah, itu pangkalnya salah lidah itu di huruf qaf. Nyebutin huruf kaf tapi pangkalnya di huruf qaf jadi mantul. Ak. Bukan. Pangkal yang salah. Ak. Pastikan. Mbak yang bertanya Mbak Novi. Ya Ustaz. Suaranya. Oke, baik. Ujung lidah ada di mana Mbak Novi? Huruf Di kaf. belakang ini, gigi seri bagian bawah. Tengahnya? Tengahnya naik, Pangkalnya? pangkalnya naik. Menyentuh nggak? Kemana menyentuhnya? Menyentuh ke langit-langit yang nggak nyentuh sih Ustadz. Nggak nyentuh. Gimana mau ada percikan suara? Harus nyentuh dong. Kalau pangkalnya nyentuh Ustadz. Pangkalnya. Tengah dan pangkalnya nyentuh langit-langit bagian lunak dan keras. Gitu ya. Harus punya catatan tuh. Kenapa harus nempel? Ada lagi pertanyaan nih. Kenapa harus nempel? Ada bisa tahu nggak kenapa kecuali selain orang warung tasin? Kenapa tengah lidah sama pangkal lidah harus nempel ke langit-langit? Ada bisa jawab nggak? Kecuali orang warung tasin. Krik. Kagak ada yang tahu ini. Supaya nggak jadi huruf kha, Pak Ustadz. Salah. Nggak jadi huruf kha. Ya kalau nggak supaya nggak jadi huruf hamzah juga bisa kalau begitu mah. Ayo. Kenapa? Ya ntar saya jawab. Kalau saya jawab juga mah nggak ada itunya dong. Nggak ada gregetnya dong. Nggak ada yang tahu ini, teman-teman. Ada Ratih, Nurbaiti. Kenapa? Huruf kaf harus naik ke tengah lidahnya ke langit-langit, pangkalnya ke langit-langit, harus nyentuh. Kenapa? Harus ya hamas ya Ustaz. Iya, karena untuk mengeluarkan Hamas. Ya silakan itu ya, yang udah masuk salat dulu ya. Oke, baik. Saya punya pertanyaan berikut ya. Huruf kaf itu kan, ini selain orang warung tasin ya. Huruf kaf itu kan huruf tipis gitu ya? Betul ya? Betul Ustaz. Ya, saya mau nanya, kenapa kalau huruf tipis pangkalnya naik? Kenapa teman-teman? Kan kalau yang naik itu, kalau huruf tebal pangkalnya naik nggak? Karena makronya di situ. Gampang banget karena makro di situ. Oke, boleh. Satu di situ. Untuk menghasilkan huruf keluar hamas Ustaz. Iya. Mbak Desi kan orang warung tasin. Jangan orang warung tasin dong. Nggak seru kalau orang warung tasin semua yang jawab. Gimana? Iya. Ya, selain itu teman-teman, ya. Kapan nih teman-teman yang di luar warung tasin, sekali lagi jangan orang warung tasin. Ya. Kenapa huruf kaf? Kapan huruf kaf itu menjadi infitah? Ya. Dan istifal kapan? Selain orang warung tasin. Nurbaiti, ya banyak nih saya sebutin namanya saya yang nggak familiar dikasih. Cici Herdiansah, ya. Adri. Ketika kasroh ya. Salah. Ye doang.
Terus Suci mah ada. Samsung, wah ada Samsung. Rojak, Rati, ada Oppo, Nurbaya, ya Siti Nurbaya. Nurbaya Nur doang. Ayo, kapan itu huruf kaf jadi invitah dan istifal? Pas mau menyebut ya Ustaz. Pas mau menyebut, justru kalau mau menyebut harus nempel dulu. Justru kalau nyebutin kalau kagak nempel ya bukan kaf. Oh, sesudahnya Ustaz. Betul. Sesudah melafalkan, ya sesudah memberikan haknya, baru dia kembali turun. Contohnya gimana nih? K, datar gak? Datar gak? Datar K. Coba sekarang lidahnya jangan turun-turun. Bisa gak nyebutin K? Lidah jangan di atas terus. Bisa gak? Nggak bisa. Udah kagak bisa. Itu ada ilmiahnya teman-teman. Ada ilmiahnya. Ya, kita nggak bisa bongkar semua kayak ilmiahnya makhraj di sini. Dalam cuma 2 jam. Ya, butuh banyak waktu. Insya Allah, kalau kan kita daurahnya sebulan. Nanti kita akan lanjutkan daurah-daurah berikutnya dengan huruf-huruf berikutnya. Beserta dengan tingkat-tingkat kesulitannya. Insya Allah. Baik, next. Ayo, masih ada waktu sampai 11.45. 11.45 tempat saya. Ini ada pertanyaan di kolom komentar. Ya, silakan. Ustadz Afwan mau bertanya, huruf H tipis, udara keluar atau suara dulu? Oke. Udara dulu baru suara. Praktek, kita praktekin. H tipis kan? Apa langsung gini? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang betul him atau him. Mana yang betul? Yang kedua Pak Ustadz. Iya dong. Him, bukannya him. Ya, jadi udara dulu yang keluar. Him sama seperti huruf kho. Nah, lanjut. Aduh teman-teman, kenapa ini? Kok kayaknya takut banget buat ngomong, buat praktek aja? Atau sekarang saya kasih, mumpung masih ada berapa nih? 15 menit. Assalamualaikum Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makcik Siti. Oh yo, Makcik Siti. Tadi masak, Ustaz. Tadi masak langsung menyambil dengar ke. Sibuk nih, cucunya mau balik sekolah. Oh iya Makcik, dari Malaysia. Dia transit sini. Transit saja sibuk masak tadi. Ustaz, Makcik mau tak? Boleh tanya tak kalau huruf lain Boleh. ni? Ta'us saja Ustaz, ta'us. Ada punya apa tu? Zu tu. Zu. A'udzu Ustaz. Bagus. Oke, baik. Makcik, saya akan besarkan layar saya. Perhatikan. Boleh. Di bagian mulut ini. Perhatikan. Saya akan slow motion. Posisi lidahnya. A'udzu. Kelihatan tak? Kelihatan. Lidahnya keluar sedikit. Sikit aja, zu-nya. Ya, sedikit. Keluar sedikit. Coba Makcik baca, biar saya dengar.
Nah, A-nya jangan panjang-panjang. A-nya kan satu harokat. Lagi. Maci, kan Maci biasanya on cam. Ayo dong, biar saya lihat. Itulah kalau boleh Ustaz. Ya boleh. Ya boleh. Tapi ini macam mana nih? Pencet nih sebelah sini nih. Allah. Nih, yang di bawah Ustaz, sini. sambil masak di dapur. Ya, jom. Ini dia. Tarik gini bibirnya. A'udzu. Kenapa Ustaz punya ditutup? Iya, tidak tertutup, Maci. Tata, Jadi, ini nih. Gini. Gambar Ustaz ditutup. A'udzu. Coba. Lagi. A'udzu. Jangan banyak-banyak gininya. Jangan banyak-banyak gininya. Lu, jangan banyak-banyak. Lu, jangan dikit aja. Lu. A'udzu. Sahih, betul. Kok bener? Justru itu betul. Lagi. Jangan lebar-lebar A-nya. A-nya jangan lebar gini. Jangan. Ntar saya tergoda. Jangan ya. Ustaz sudah tua lah Ustaz. Tariknya segini nih. Ya, a'udzu. Ya, tapi jangan diputus-putus. A'udzu. Dibuka mulutnya, nyebutin huruf A jangan gini. Tapi gini. Gitu, iya. A'udzu. Belakang ini kan. Iya, a'udzu. Iya, jangan diputus. A'udzu gitu. Sahih, betul. Betul ya Ustaz? Betul. Lagi. Lagi. Nah, sekarang dilengkapin kalimatnya. A'udzubillah. Lengkapin kalimatnya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, tinggal huruf ro ya. Nir. Lihat lidahnya. Lihat lidah saya nir. Nir. Mulutnya bulat. Nir. Itu monyong. Itu bukan bulat, monyong. Nir. Gitu, betul. Nir. Betul. Nirrajim. Nah, sekarang ulangi. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir. Tak jadi. Jangan monyong bibirnya. Nirrajim. Nirrajim. Ulang. Enggak, ulang dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahih. Ajib. Cukup, kholas. Cukup, kholas. Iya. Iya, betul. La ilaha illallah. Insyaallah. Ya, barakallah Maci ya. Alhamdulillah, Allah mudahkan ya. Oke, tadi sibuk lah Ustaz, tadi masak apa ngemas. Oh iya, masak Maci yang enak. Nasi lemak. Ini nyambung masak lagi Ustaz. Ya, insyaallah. Fadhal. Sambil dengar nih Ustaz nih. Ya. Lanjut next, masih ada 10 menit teman-teman. Ayo yang mau praktek. Ustaz, jangan ada rakaman tak nih? Ustaz, ini ada rakaman tak? Ada. Oke Ustaz, terima kasih banyak. Yo. Salam. Ayo teman-teman, masih ada waktu yang mau praktek? Halo. Selanjutnya silahkan Bunda-Bunda. Jangan malu ya Bunda, nanti nyesel. Tahu. Nanti nyesel Ngapa sih ya. malu-malu? Ayo silakan. Ibu-ibu tenang, saya nggak rabies.
Huruf kof. Kof. Iya, praktek. Siapa yang ngomong itu? Praktek. Saya Ustadz. Oke, ayo Mbak Nova. Huruf kof, kan kof. Iya, kof. Iya, Kof. ko, ki, ku, ako. Ako. Lagi ulangi. Ko, ki, ku, ako. Oke, sekali lagi. Santai. Ko, ki, ku, ako. Koki, ku, ako. Jangan ako, jangan panjang-panjang. Ako. 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 Koki, ku, ako. Bagus. Koko, ki. Coba. Koko, ki. Terus lagi. Koko, ki lagi. Koko, ki. Tamam. Coba ngomong kullu. Coba ngomong kullu. Kullu. Ah, itu tebal masih. Harusnya kaf. Ku pakai k. Kullu. Kullu. Ya, bedakan mana kullu, mana kullu. Oh, kullu. Kullu. Oke, lihat di layar. Lihat di layar. Sebentar. Masih keluar gambar ini sih. Oke. Lihat. Ya, Ustaz. Ini sama ini. Gimana ini bedanya? Kullu. Yang pertama kul. Pertama Kullu. ini, yang kedua ini. Ayo coba baca. Coba saya pengen dengar. Kullu. Lagi? Kullu. Nah, sekarang yang kedua. Kullu. Kullu. Alirkan dulu. Kullu. Nah, gitu. Yang pertama, kullu. Yang kedua, kullu. Oke, 6. Cukup, kholas. Bagus. Ya, hati-hati tertukar, terpleset lidahnya ya. Berarti di apa dulu ya, ditangkap dulu gitu ya. Gang gitu ya. Ditangkap. Apa yang ditangkap? Lamnya itu Oh, dialirkan, bukan ditangkap, dialirin. Lah, ilaha illallah ibu-ibu, bikin saya bingung. Ditangkap, emang disalah apa? Dialirin dulu, kullu. Yang itu kullu. Bedakan antara kullu sama kullu. Fahim? Fahim, Ustadz. Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Masya Allah ya. Insya Allah kita akan bertemu pada makhraj berikutnya di hari Rabu depannya, insya Allah. Teman-teman, sekali lagi saya bilang, Anda di sini belajar. Ya, Anda sini sedang belajar. Tunjukkan keseriusan Anda. Anda punya permasalahan, tanya. Jangan diam. Banyak waktu yang tadi kita buang-buang. Sayang sekali kalau Anda tidak dikasihkan waktu, tapi Anda tidak mau mencoba berdiskusi, coba praktek, sayang sekali. Ya, besok-besok kalau waktunya bertanya, waktunya langsung aja. Saya nggak akan keberatan. Ya, paham ya, teman-teman ya. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya. Jangan gedein rasa malu, gedein dosa, banyakin pahala. Ya, jangan gedein rasa malu. Paham? Banyakin ilmu. Ya. Oke, kita tutup kajian pada siang hari ini. Kita kembalikan kepada moderator kami. Baik. Alhamdulillah, selesai sudah kelas kita pada